Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita kembali lagi di pertemuan kita yang ke-6 ya. Di pertemuan kita yang ke-6. Di sini kita akan membahas tentang dasar HTML berupa cara memasukkan sebuah gambar atau image ya. Nah, jadi yang kita gunakan tagnya yaitu image, tag img, src, atau kalau bahasa lengkapnya image, src itu search atau searching. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan prakteknya. Kita buka terlebih dahulu Sublime Text-nya. Nah, setelah kalian buka Sublime Text kalian, alangkah baiknya kalian mencari sebuah gambar terlebih dahulu. Terus gambar itu kalian simpan di dalam folder latihan 5 dan 5 kita sekarang. Kalian simpan dalam folder latihan 5. Terus nama gambarnya diubah. Nah, biasanya kan kalau kalian download gambar dari Google itu biasa namanya acak atau namanya panjang. Nah, terus gambar itu kalian ubah aja namanya. Di sini saya sudah memiliki gambar. Gambar ini saya ubah namanya menjadi gambar.jpg atau JPEG ya, oke. Nah, setelah itu kalian buat new file. Setelah kalian buat new file, filenya kalian namai dengan gambar.html. Oke, sekarang kita akan buat struktur HTML-nya terlebih dahulu. HTML tab. Terus titelnya kita kasih nama gambar. Setelah itu di dalam bodinya baru kita masukkan tagnya. Kita masukkan tag gambar. Tag gambarnya itu tadi img. Jika kalian enter, jika ada pilihan tag di situ kalian enter, maka dia otomatis akan memunculkan tag gambar beserta atributnya, yaitu atributnya src atau search. Oke, di dalam atribut ini kita isi nama gambar yang telah kita simpan di folder latihan 5 tadi. Di sini saya di dalam folder latihan 5 saya itu ada gambar atau ada foto, namanya gambar.jpg. Ctrl S. Setelah kita Ctrl S, kita akan buka di browser. Apakah gambarnya akan tampil? Nah, ternyata gambarnya tampil, tetapi saya mengambil gambar yang ukurannya itu sangat besar. Nah, jadi tidak masalah ukurannya sangat besar karena nanti ada atribut untuk mengecilkan ukuran. Nah, oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut, gimana jika gambar ini kita taruh di dalam folder latihan 5 tapi kita buatkan sebuah folder lagi. Jadi seperti ini. Gambar ini kita buat folder, nama foldernya image. Nama foldernya jangan image ya, image aja. Image ya. Terus gambar ini kita masukkan ke dalam folder image. Oke. Terus kita refresh lagi di dalam browser kita, maka gambarnya tidak ada. Yang muncul hanya bentuk dari tagnya aja, dari img src-nya aja atau image searching-nya aja, tapi gambarnya nggak ada. Nah, sekarang kita ingin memunculkan gambarnya kembali, tapi gambar itu berada di folder lain. Nah, caranya kalian buat titik-titik ini, kalau saya bilangnya di atas atau di dalam folder HTML, masuk ke folder latihan 5, kalian buat latihan 5. Di dalam latihan 5 slash lagi atau masuk ke dalam folder image. Baru cari gambar.jpg. Sekarang kita buka, kita Ctrl S lagi, kita refresh di browser. Nah, maka gambarnya kembali tampil.
Oke. Nah, sekarang kita ingin buat gambar ini tidak di dalam folder Laten 5, tapi di luar folder Laten 5. Oke. Kita buka lagi, kita buat lagi folder di dalam file HTML kita atau dalam folder HTML kita. Terus kita buat kita ganti aja ini. Kita ganti ini namanya jadi folder. Nah, terus gambar yang dalam image ini kita cut, terus kita pindahkan ke dalam folder yang telah kita buat tadi. Oke. Sekarang kita refresh lagi. Nah, maka gambarnya lagi-lagi akan hilang. Nah, gimana caranya? Caranya sama seperti kita mencari gambar yang ini, gambar yang ada dalam folder Laten 5, akan tetapi dia berbeda nama saja atau berbeda tempat saja. Jadi caranya, di dalam folder HTML cari folder yang namanya folder, baru cari gambar .jpg. Nah, maka gambarnya akan tampil kembali. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini untuk yang namanya internal resource atau gambar yang telah kita punya. Tapi ada juga kita bisa mengambil gambar di dalam sebuah web. Nah, ini contohnya, atau external resource. Tapi ini tidak saya rekomendasikan karena ini sama saja kita mencuri gambar milik orang lain atau kita menggunakan gambar yang sudah dipasang di dalam sebuah website. Nah, jadi ini jangan dilakukan kalau bukan untuk belajar. Tapi ini karena untuk belajar, ini boleh dilakukan. Tapi saya usulkan kembali atau saya sarankan kembali jangan dilakukan. Oke, kita lanjut. Ini adalah atribut dari tag img itu sendiri atau tag image itu sendiri. Ada search atau searching, ada alt atau alternatif, ada title, ada width untuk menentukan ukuran lebar dari sebuah gambar, terus ada height untuk menentukan tinggi dari sebuah gambar. Nah, oke. Sekarang kita akan praktekkan satu persatu. Oke, kita buka lagi. Kita ingin gambar yang tadi kita ubah dulu ukurannya agar tidak terlalu besar. Jadi ukurannya itu ada dua, ada yang pixel, ada juga yang persen. Nah, kalau pixel ini dihitung per pixel atau dihitung per pixel lah kalau bahasa grafisnya per pixel ya. Kalau persen itu dihitung dari lebar layar utama. Di sini kita gunakan per pixel aja dulu. Kita gunakan per pixel terlebih dahulu. Di sini kita buat width 100 pixel. Oke, kita Ctrl S, terus kita buka di browser kita. Nah, maka gambarnya akan mengecil menjadi 100 pixel. Ini lebarnya menjadi 100 pixel. Terus saya ingin tingginya itu 1000 pixel. Oke. 1000 pixel. Lagi. Nah, maka gambarnya lebarnya 100 pixel, tingginya 1000 pixel. Tapi hati-hati ketika mengubah ukuran gambar, karena nanti gambar yang aturannya tampilannya bagus, ketika kalian salah mengubah maka tampilannya akan jelek. Jadi pintar-pintar dalam mengukur sebuah gambar. Nah, sekarang kita gunakan satuan persen. Saya ingin gambarnya itu lebarnya 50% dan tingginya 50%, 100%. Oke, kita Ctrl S, kita refresh. Nah, maka gambarnya itu lebarnya 50%, tingginya 100%. Maksud dari persen ini adalah per layar atau selebar layar. Jadi gini,
Jika kita besarkan layar kita, maka gambarnya juga akan ikut membesar. Jika kita kecilkan, maka gambarnya juga ikut mengecil karena dia menyesuaikan persenan yang ada di dalam layar browser kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan menambahkan atribut lain, yaitu title. Nah, titlenya kita isi namanya sini gambar saya. Gambar saya. Kita Ctrl S. Kita refresh. Nah, sini tidak ada berubah atau tidak ada muncul kata gambar saya. Kata gambar saya ini akan muncul ketika kita menaruh kursor kita ini di dalam gambarnya. Nah, maka akan muncul tulisan gambar saya. Itu fungsi dari title. Terus ada fungsi dari alternatif. Alternatif ini berfungsi jika gambarnya nggak ada, atau kita salah naruh folder, atau kita salah naruh gambarnya, maka akan muncul tulisan alternatif seperti ini. Kita akan membuat gambar nggak ada, gambar tidak ditemukan. Nah, fungsi dari atribut alternatif ini atau ALT ini, jika gambarnya nggak ada atau gambarnya kita hapus maka yang akan muncul tulisan alternatif. Nah, gambar tidak ditemukan, maka yang muncul adalah tulisan alternatif. Oke. Nah, jadi inilah salah satu cara ketika kita menempatkan sebuah gambar di dalam HTML atau di dalam sebuah website. Nah, sebenarnya atribut-atribut ini bisa juga atribut-atribut dari white, height itu bisa kita gunakan di dalam termasuk dalam kategori CSS. Nah, tapi nggak apa-apa, kita gunakan aja dulu untuk mengukur gambar, dan nanti lebih jelasnya akan saya bahas di video berikutnya. Kalau kita ketemu lagi, nanti saya akan buatkan video tutorial tentang CSS. Nah, oke. Cukup. Jadi pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau ada penjelasan yang kurang lengkap. Kalian bisa komentar di bawah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan 7. Pertemuan 7 ya. Pertemuan 6 atau pertemuan 7? Nggak tahu, nanti kita lihat saja. Oke. Dadah.